Apa rasanya kalau lu sekeluarga diteror terus-menerus di rumah lu sendiri? Ini pengalamannya Kak Franz yang diteror di rumahnya bikin lu bener-bener deg-degan dengerin cerita ini. Mau cerita pengalaman horor aku nih di tahun 2018. Jadi April 2018 papi aku meninggal. Dan sekitar 2 minggu setelah itu hampir setiap hari ada yang gedor-gedor. Tapi gedor-gedornya bukan tok-tok-tok biasa, tapi kayak orang tendang-tendang dobrak pintu. Di rumah cuma ada aku, kakak perempuanku, kakak laki-laki, dan satu ponakanku yang masih bayi. Mami aku kerja di luar pulau. Awalnya yang nyadar itu Cece, kakak perempuanku, karena dia sering begadang. Sedangkan aku dulu tidur masih teratur, sekitar jam 9 malam aku udah tidur. Dan Koko, kakak laki-laki aku, kerja shift-shiftan. Dan kebetulan beliau di bulan itu sering dapat shift malam. Nah, terus Cece cerita ke aku sama Koko. Awalnya aku sama Koko gak percaya, tapi Cece tetap aja begadang. Biasanya dia nonton TV di kamar. Nah, karena hampir setiap hari kejadian terus-menerus terjadi, aku kebetulan waktu itu begadang karena besoknya libur sekolah. Nah, justru Cece aku yang udah tidur duluan. Aku main HP dan lihat TV. Sekitar jam 11 malam ada yang gedor-gedor, keras lagi. Tapi waktu dilihat di jendela gak ada siapa-siapa. Aku yang panik dan takut langsung bangunin Cece aku. Begitu Cece aku bangun, aku sama dia gak berani keluar kamar. Syukurlah kita semua selalu kunci pintu dan jendela, jadi kita gak takut ada maling yang masuk. Tapi berdua kita tuh diem-dieman di kamar sampai sekitar 1 jam. Kita udah lumayan tenang, kita tidur. Lampu tetap kita nyalain. Besok-besoknya Cece aku begadang lagi. Seperti biasa, Cece aku bangunin aku karena dia bilang, "Ti, ada yang gedor-gedor lagi." Waktu itu aku masih baru tidur, jadi aku susah banget dibangunin. Aku cuma respon, "Hah, apa sih? Tidur aja makanya." BTW, aku suka lihat jam. Kebetulan pas aku bilang itu jam setengah 11 malam. Setengah jam kemudian, aku kebangun dan gak bisa tidur. Cece aku udah tidur. Aku ketakutan karena setelah aku kebangun ada yang gedor-gedor lagi. Keras banget. Setelah ada yang gedor-gedor, tiba-tiba berhenti gedornya. Dan ada suara langkah kaki. Aku ketakutan karena setelah aku bangun ada yang gedor-gedor lagi. Keras banget. Setelah ada yang gedor-gedor, tiba-tiba berhenti. Dan ada suara langkah kaki. Lari dari ruang tamu sampai dapur, lalu lari kembali ke ruang tamu, lalu ke pintu kamar aku. Astaga, aku takut. Bahkan ngetik ini sambil merinding. Koko aku masih gak percaya, karena di saat itu dia masih belum pernah denger sama sekali. Karena kan shift dia malam terus kerjanya, jadi dia berangkat maghrib pulang pagi, alias udah ada matahari. Nah, sampai akhirnya dia ngerasa sendiri kejadian horor itu. Jadi, ada hari di mana dia shift pagi, pulangnya sore, dan besoknya libur. Jadi dia begadang sambil maraton film gitu. Katanya sih sekitar jam 1 malam, dia denger ada yang gedor-gedor pintu, super keras, kayak orang ngelabrak dengan penuh emosi. Dia langsung ke depan dong bukain pintu. Dia gak mikir kalau itu kejadian horor yang aku dan Cece rasain. Tapi dia tetap tenang dan gak cerita ke aku dan Cece selama beberapa hari. Singkat cerita, kita pernah begadang semua dan dia lagi bikin kopi di dapur. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok, tapi gak keras kayak biasanya. Jadi kita kira tamu. Koko aku langsung bukain tanpa lihat jendela. Sumpah aku takut banget, gak ada siapa-siapa di sana. Tapi begitu pintu ditutup, langsung ada yang ngetok, keras banget, kayak kemarin-kemarin. Koko aku langsung kunci pintunya dan nyalain semua lampu. Lalu semuanya ada di kamar aku. Kita ketakutan. Dulu belum pasang CCTV sama sekali di rumah. Aku cuma sering lihat penampakan. Dia selalu muncul kapanpun, gak peduli siang, malam, pagi. Wujudnya berubah-berubah.
Seringnya sih siang sampai sore di ruang tamu. Kadang berwujud cewek dengan kaki kanan yang patah hingga lutut, rambutnya pendek, wajahnya berdarah. Kadang juga cewek normal, rambutnya panjang, bajunya kotor, tapi matanya merah. Kadang cowok, bapak-bapak, tinggi, hitam, dan melotot. Syukurnya awal 2019 semua itu sudah nggak pernah terjadi lagi. Tapi 2020 awal, pas kita bangun rumah, di ruang tamu itu ada suara tiang besi yang berat banget, kayak lagi digeret gitu, lalu dibanting. Kita semua kaget dong. Tahun 2020 kakak ipar dan cece aku yang satunya lagi itu tinggal di sini juga. Jadi rumah makin rame. Tahun 2020 kakak ipar dan cece aku yang satunya lagi tinggal di sini juga. Jadi rumah makin rame dong. Kita lihat ke ruang tamu, gak ada siapa-siapa. Dan parahnya, di ruang tamu gak ada besi sama sekali. Cuman ada kulkas, sofa, dan TV. Dari mana asal suara besi, berat, dan digeret, dan dibanting itu berasal? 2021 kemarin juga sering kejadian horor sih. Anehnya, kejadian horor ini cuman ada kalau aku bener-bener ada sendirian di rumah. Sebelum cerita, aku mau bilang kalau kita udah pasang beberapa CCTV sejak awal 2021. Nah, ceritanya itu, jadi kalau aku sendirian di rumah, ada yang lari, kayak anak-anak TK gitu sih. Suara langkah kaki larinya. Larinya dari ruang tamu sampai kamar mandi, berhenti di dapur, lalu lari lagi dan berhenti di kamar aku. Kamar aku ada kaca semi transparan, jadi kayak blur gitu. Aku langsung cek CCTV, tapi nggak pernah sama sekali aku lihat penampakan apapun di CCTV. Padahal aku ngeliat dia lagi lari keliling ruang tamu sampai kamar mandi. Aku merinding parah sih sampai sekarang kalau inget itu. Merinding banget. Jadi di akhir tuh kakaknya ngelihat CCTV dan ngelihat momen dimana dia ngelihat ada anak kecil lari-larian nih, tapi nggak ada sama sekali anak kecilnya. Cuman ada dia doang tuh yang lagi ngeliatin anak kecil itu. Merinding banget nggak sih?